أكرم الخلق مالي ما شاء الله الله مالي من ألوذ به من ألوذ به سواك 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 عند حلول حادث العمم. Ya itu suluk kuntarohiman itu ya. Mungkin agak sedikit berbeda karena ya tenggorokannya. Yang penting arahnya sudah lama juga nggak pernah nyolawat ya, walaupun sering solawatan lah ya. Kalau solawatan sendiri sama solawatan dengan grup kan beda ya. Kalau grup ada konsepnya biasanya ngene suwi yoga, agak-agak canggung ya. Tapi ya ciri khasnya Kang Masud itu masih kental sangat, dengan suara halusnya dan cengkoknya yang khas ya. Itu jadi di sekarang ya elah sing genteni apa-apa. Jadi itu ya, itu kalau lagu dari luar ya Kang Masud. Kalau lagu dari khasnya Az-Zulfa kan ada, seperti Ya Nasimas Soba. Itu dulu syairnya guru kita, Kiai Haji Mansidus Sidat ya, Minhajus Sidat ya, Pak Sidat ya, Yi Sidat ya. Itu dulunya diberi ya syair ya Nasimas Soba. Itu yang dulunya gencar dan terkenal ya dengan lagunya Ya Nasimas Soba. Tapi sampai sekarang pun juga sering ada yang request tentang Ya Nasimas Soba. Iya. Dulu yang membawakan kawan lama karib saya. Iya. Kang Mangayib gitu ya. Arif Fauzi Fadlan dari Cirebon itu. Ya, dulu backing saya itu yang selalu mendampingi saya. Yang Ya Nasimas Soba ini seringnya dibawakan oleh beliau. Ya, tapi ya kita coba di sini juga. Ya, Oke coba. Ya. Ya Nasimas Soba بالهوى أخبري كم لنيل الرجاء بالشقاء وانظري يا نسيم الصبا بالهوى أخبري كم لنيل الرجاء ya, itu sekilas saja lah ya. Ya. Bisa backing delalah ya. Kalau backing Kang Masud. Iya. Iya Kang Usman. Insyaallah itu karangan Pak Sidat yang sangat-sangat bagus sekali itu. Iya. Sampai kaum wanita ukhti-ukhti itu melalah mendengar suara Mang Ayib ya, yang khas serak-serak kelewar. Alhamdulillah kemarin sudah menikah ya, Mang Ayib. Tapi sayangnya kita nggak bisa hadir ya, karena pandemi ini. Pandemi ya. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kita dengar-dengar sudah ngisi ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Ya. Semoga kelak zuriyahnya menjadi zuriyah yang soleh-solehah. Amin, 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 amin. Langsung kita lanjutkan ya, Kang. Kok lama banget ini ya? Wah, ini banyak sekali pertanyaan. Kalau saya cantumkan semua, wah, gak barbar. Tapi saya ambil inti-intinya saja, sekilas tentang persolawatan lah ya. Baik. Jadi dalam dunia persolawatan kan kaitannya dengan suara ya, cara vokal ya. Kang Mas kan basicnya vokal ya. Jadi ada teknik-teknik khusus enggak, Kang? Jadi di dunia persolawatan dulu ini ya, belum dunia qori ya. Jadi ada tekniknya enggak? Iya, sebetulnya kalau terjun ke dunia tarik suara itu modal pertama memang kita punya punya kemampuan untuk bernada. Ya, bernada. Kita harus memahami nada. Ya. Atau bisa kita mudahkan ya, seseorang itu harus punya skill lah ya. Nah, dan alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah berupa suara yang ya cukup lumayan lah ya. Terkait dengan teknik-teknik ditarik suara vokal sholawatan itu sebetulnya mudah sekali ya. Yang pertama ya kita harus betul-betul memahami lagu itu ya, sehingga ketika sudah paham lagu itu kita nanti bisa improvisasi, artinya mengembangkan lagu yang sudah kita pahami itu. Jadi tidak harus plek dengan lagu itu. Nah, ketika sudah dilakukan, maka kita selanjutnya harus mampu mempertahankan suara ya. Tentu tidak mudah mempertahankan suara, artinya menjaga suara itu sehingga tetap fit, itu yang tidak mudah karena dalam berbagai kondisi yang tidak menentu itu ya, sehingga kadang kita fit, kadang kita tidak ya, maka suara itu tergantung kesehatan juga ya, maka kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita ya. Kapan waktunya kita istirahat dan kapan waktunya kita beraktivitas itu. Jadi itu kan cara menjaga ya, menjaga suara agar tetap fit. Ya. Jadi dalam kita melantunkan syair sholawat itu ya, apakah ada tips? Kita suaranya harus bagus, powernya harus powerful. Nah, kalau di basic orang yang sudah kental dengan vokal, intinya dari kecil sudah dia memang basicnya sholawatan, suaranya memang bagus. Kalau di basicnya seperti itu, insya Allah sesuai dengan apa yang Kang Mas'ud sampaikan. Kalau basicnya nggak seperti itu, misalnya dia nggak pernah sholawatan, nggak pernah tahu lagu sholawatan, tapi dia pengen jadi vokal, apakah bisa? Apakah ada teknik khususnya? Nah, monggo Kang Mas. Iya, sebetulnya memang ada perbedaan antara yang betul-betul yuladu alal fitrah, artinya dia terlahir betul-betul dibekali atau diamanai, dianugerahi oleh Allah dengan suara bagusnya, dan ada yang memang dia butuh proses yang panjang untuk belajar bagaimana supaya dia bisa berlagu atau melakukan teks-teks sholawat. Ya. Tentu itu ada di dunia ini. Dalam arti ya tadi ana sing bakat, ana sing ora. Ada yang bakat, ada yang tidak. Ya. Lah, yang tidak dan menghendaki pengen berusaha untuk bisa, ya bisa saja. Dalam arti memang usahanya harus lebih giat lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk meniru sepersis mungkin lagu yang hendak mau ditiru itu. Jadi perbedaannya hanya di situ. Yang bakat nirune cepat, belajarnya cepat. Yang tidak terlalu bakat atau yang tidak bakat itu perjuangannya lebih ekstra. Jadi menjadi vokal itu intinya suara tidak harus bagus ya. Kalau kita punya keinginan pasti bisa. Ya itu tadi kembali ke apa yang disampaikan Kang Mas'ud yang dari awal. Jadi sesuatu itu tidak bisa instan ya, proses. Betul. Seperti Kang Mas'ud yang sudah mempunyai basic suara yang bagus,
masih ada prosesnya yang sangat lama seperti itu ya. Sampai-sampai saya itu tahu dulunya Kang Masud suaranya nggak seperti ini. Sampai sekarang sudah wah jos ya. Suara tingginya bagus, suara rendahnya bagus, cengkoknya masih stabil, halusnya juga masih stabil. Itu loh yang sangat-sangat susah ditiru. Ya. Apakah ada tips khusus Kang Masud latihan agar suara bisa halus atau powerful, cengkoknya bisa seperti Kang Masud? Iya. Tips untuk para penonton yang menyaksikan ini. Iya, lebih ke ini aja, belajar ke zauk ya, penghayatan aja. Ya. Kalau kita pengen lebih menghayati itu ya kita belajar zauk ya. Nah, bagaimana cara belajar zauk? Ya, kita betul-betul menikmati apa yang kita lantunkan gitu. Tapi dari proses itu tetap kita harus meniru. Ya. Meniru, contoh kita meniru sholawat yang apa namanya? Yang syahdu-syahdu gitu kan. Cari sholawat-sholawat yang syahdu-syahdu itu tadi ya. Tadi kan syahdu juga. Iya. Iya, itu ditiru. Ya itu tadi ya. Itu kan tipsnya yang sana ya. Tipsnya yang saya amati itu tadi ya. Jadi ada tips khusus tadi ya. Jadi seorang yang ingin menjadi vokal yang memang bagus itu harus punya ibaratnya kaca ya kan. Ono sing ditiru lah. Iya minimal. betul. Ya, siapa terserah yang meniru ya. Kalau saya dulu itu memang meniru Kang Masud. Dulu saya dari suaranya, tingkahnya biasanya ya. Ya sitik-sitik lah ya. Bisa dipelajari. Kita nggak usah jauh-jauh untuk meniru. Dari yang dekat aja kita bisa meniru apa kelebihannya. Itu saja. Ya, kalau dari saya, kalau dari Kang Masud kan tadi seperti itu ya. Jadi kita harus punya kaca atau punya yang ditiru ya. Itu tips tadi ya Kang. Jadi latihan khususnya ada enggak? Pernafasan atau keambekan tak kepiye ben suarane nafasnya dawa ben suarane powerful misalnya bengok ning jero banyu apakah ada seperti itu? Iya, ikhtiarnya adalah sesering mungkin tarik nafas. Itu aja. Kalau kita kurang bisa meluangkan waktu untuk olahraga lari pagi, ya kita ganti dengan olah pernafasan. Ya olah pernafasan mudah sekali ya, dihirup aja terus ditahan di perut gitu aja. Udah itu kalau dilakukan setiap hari dan diimbangi dengan latihan yang rutin itu nanti akan memberikan perubahan-perubahan yang positif ya, perubahan-perubahan yang luar biasa nanti. Jadi kita latihan itu bisa tidak harus kita ngeden bengok-bengok, nggak harus ya. Jadi bisa dengan latihan sederhana, olah pernafasan, ditahan itu bisa ya. Itu kalau itu tips yang bagus itu ya. Tarik suara seperti itu. Jadi latihan olah pernafasan bagus sekali itu. Ya itu tadi tentang teknik ya Kang ya. Tentang teknik di dunia persolawatan tarik suara ya. Jadi ini ada beberapa lagi. Jadi teknik sudah. Terus teknik dalam dunia perqari'an atau tilawah itu ada nggak? Atau hampir sama dengan dunia persolawatan? Ya lebih rumit sebetulnya. Ya di tilawah itu lebih rumit ya. Insya Allah nanti mungkin di episode-episode yang akan datang kita akan berbincang terkait pertilawahan secara mendalam. Ya. Mungkin saya bisa sedikit kasih bocoran ya bahwa intinya bahwa di dunia pertilawahan itu tidak seperti halnya di tarik suara di persolawatan ya, lebih rumit ya. Contoh salah satunya adalah kalau di solawatan kita suluk solawatan itu bebas aja ngambil nafas, nyolong nafas. Iya, benar. Ya, boleh. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.
salli wa sallim wa barik alaihi. Itu kan bebas kita mau ngambil nafas di mana Bebas, dan tidak ada apa ya, semacam tidak ada tanafus. Ya bebas lah gitu ya. Tapi di tilawah beda Kang Munif. Di tilawah tidak boleh kita tanafus, ngambil nafas seenaknya. Nah, itu ada aturan yang sangat-sangat ketat sekali. Maka tuntutannya adalah kita harus mempunyai nafas yang cukup. Iya, kalau di tilawah itu ya, kalau saya contohkan ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Masyaallah. Saya pernah ya lihat foto videonya Kang Mas'ud ya pas waktu di Pakistan. Sampai seperti itu ya. Iya. Sawer ya. Insyaallah. Iya. Aku batin apa nyawer mau tapi lagu dua ya terus. Ya itu tadi ya, perbedaannya sangat-sangat signifikan ya. Iya, sangat beda sekali. Sangat beda ya. Ya, tekniknya beda sekali, jauh sekali, dan lebih rumit di tilawah. Nah, nanti bincang-bincang tilawah, insya Allah ada episode yang lebih khusus ya, lebih detail lagi. Nah, gitu ini, ya Kang Munif. Ini yang terakhir ya. Ya. Jadi itu tadi kan kalau masalah teknik ya. Kalau masalah nada, nada persolawatan dengan qori itu hampir sama atau enggak kan? Iya, kalau bicara nada ya, misalnya ya misalnya nada ya nasimas soba seperti itu ya, ya nasimas soba. Kalau di dunia perkoreaan itu masuk, kalau dunia ada bayati Korea. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya lagu-lagu sholawat pun mengkiblat lagu-lagu tilawah. Oh gitu ya. Gitu kan. Kalau yang soba itu masuk apa itu? Ya itu ya bisa masuk ke bayati. Ya. Jadi hampir sama ya, nada bisa ya. Iya. Kita buat seperti kiblat ke kayak apa namanya tuh bayati, namanya apa, seperti namanya apa itu kalau di dunia qari atau tilawah? Iya bayati lagunya. Enggak, julukannya apa? Julukannya? Iya. Ya lagu. Lagu ya? Iya lagu. Ya. Oh seperti itu ya? Iya irama. Iramanya ya. Irama. Makom ya. Ya makom. Makomnya makom bayati. Iya gitu. Oh jadi bisa kita kolaborasikan di dunia persolawatan juga bisa ya? Bisa. Oh, seperti itu. Oh itu tadi ya. Jadi semua yang sudah dijelaskan dan sudah disampaikan oleh Kang Mas'ud sangat-sangat memberikan banyak pelajaran dan manfaat untuk kita ya, khususnya dan untuk umumnya untuk yang menyaksikan video ini ya, semoga bisa bermanfaat. Yang terakhir lagi Kang, saran ya, saran untuk sarannya dan pesannya untuk teman-teman ARC dan para pecinta sholawat apa? Nah, kita kan basicnya di sholawatan ya, untuk teman-teman lah yang sekarang masih eksis di dunia persolawatan dan untuk para pecinta sholawat yang masih eksis juga dan masih mendengarkan lagu-lagu dari Az-Zulfa ya, apa pesan dan sarannya? Iya, jadi sebetulnya tadi itu sudah banyak sekali pesan ya. Ya, yang terakhir adalah ya, saya terus mengingatkan kepada teman-teman semuanya ya, pesan saya ya, terus jaga
kekompakan ya, tim, terutama alhamdulillah mulai tahun 2007 sampai sekarang kekompakan kita masih ada, walaupun jarak memisahkan kita, akan tetapi komunikasi kita tetap masih terjalin dengan baik ya. Pesan saya tetap rukun ya, walaupun kita berbeda nasib ya, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi apapun lah ya, tetap kita adalah saudara ya, teman seperjuangan ya. Bagaimana lika-liku kita dulu ya akan bisa menghantarkan kita menuju kesuksesan masing-masing gitu ya. Amin. Ya, saran saya pertahankan ya Rebana Klasik ya sampai kapanpun ya, dan jangan sampai terpancing atau tergoda oleh gaya-gaya rebana-rebana yang bermunculan ya. Artinya apa? Kita harus menjaga konsistensi. Orisinilitas. Nah, itu. Jadi ya, ciri khas lah. Ciri khas tadi ya. Jangan sampai hilang. Ya. Itu tadi. Jadi itu ya intinya, selalu jaga tali silaturahim ya, antar sesama. Apalagi kita satu perjuangan ya dari awal betul. Ya. Tetap dijaga. Yang kedua, ciri khas harus tetap dipertahankan. Walaupun kita nggak apa-apalah ada yang bermunculan, kita bisa ambil manfaatnya, nggak apa-apa. Tapi ciri khas kita jangan sampai berubah gitu ya. Ya, mungkin itu Kang Masud ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. Mungkin kapan-kapan kita bisa collab lagi di channel YouTube ARC Azulfar Rebana Klasik, atau bisa nanti di YouTube-nya Kang Masud. Apa YouTube-nya namanya? Insyaallah. Iya. Masud Sahat nanti. Masud Sahat ya. Di sini ya. Ya, Masud Sahat ya. Walaupun Kang Masud itu sudah subscribe-nya tinggi, tapi masih mau lah ya. Dan sudah jam terbangnya tinggi, masih mau dan meluangkan waktu untuk bisa diajak collab atau silaturahim ya. Semoga sukses Kang Masud ya. Amin. Dan jangan sampai ya kesuksesan itu membuat Kang Masud terlena ya. Jangan sampai ya. Ya, doa kami tetap jaga diri dan barokah untuk semuanya. Amin. Untuk keluarganya, untuk rezekinya. Amin ya. Amin. Sekian ya, mungkin itu ngobrol bareng sama Kang Masud. Semoga ada manfaat, dan manfaatnya itu bisa diambil, dan yang tak ada manfaatnya nggak usah diambil ya. Mungkin apa yang kami sampaikan ada salah kata dari Kang Masud ataupun saya sendiri, kami undur diri. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You